Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Menurut teori belajar Heidegger, teori ini hanya berfokus pada pemahaman eksistensial manusia. Heidegger menolak pandangan tradisional tentang subjek, objek, dan mengusulkan pendekatan yang lebih holistik, di mana pemahaman interpretasi menjadi pusat dari proses belajar. Definisi definisi Dasein. Dasein adalah istilah dalam filsafat yang secara umum didefinisikan sebagai keberadaan yang difokuskan pada manusia. Sehingga manusia lahir ke dunia untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekaligus untuk dapat mengenal lebih tentang dirinya sendiri. Sedangkan menurut Heidegger, Dasein adalah cara untuk terlibat dan peduli terhadap dunia secara langsung di mana seorang itu hidup dan selalu sadar atas unsur kontingensi atas keterlibatan tersebut. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada Dasein dalam pandangan Heidegger. Nah, yang pertama itu ada konsep asumsi awal. Pertama itu, Heidegger itu menciptakan terminologi baru dalam bahasa Jerman, yaitu Dasein. Nah, Heidegger itu menguraikan kalau Dasein itu bermakna sebagai metafisis untuk entitas manusia. Manusia itu adalah sebagai realitas. Dia itu being, tapi manusia itu jelas berbeda dengan entitas-entitas lain. Kayak contohnya barang, kayak gitu. Yang kedua, dasar kritisme. Nah, Heidegger ini menekankan kalau keterbukaan dan pengalaman hidup manusia yang unik itu serta menciptakan kritik yang efektif terhadap keadaan manusia modern. Nah, jadi ketika kita terbuka dalam pengalaman hidup yang unik, nah kita di situ akan melakukan sebuah pembelajaran yang akan terkait langsung dengan desain tersebut. Next. Nah, yang pertama ini ada kelebihan teori Dasein ya. Yang pertama, fokus terhadap pengalaman manusia. Nah, jadi tuh Heidegger tuh membawa perhatian pada pengalaman manusia yang mendalam dan otentik dengan dunia. Konsep seperti Dasein, Gevortma itu kan pemahamannya tentang keberadaan manusia semua. Yang kedua itu kritik terhadap subjektivisme. Heidegger itu menantang pandangan tradisional yang menempatkan subjek sebagai pusat dari segala sesuatu. Nah, Heidegger ini menggeser fokus pada hubungan antara manusia dan dunia sekitarnya. Yang ketiga itu pengaruh pada berbagai disiplin. Nah, teori Heidegger ini memiliki dampak yang luas dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, psikologi, sastra, bahkan di bidang arsitektur. Kenapa? Karena ia tuh menginspirasi banyak pemikir untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Nah, yang keempat ada penekanan pada eksistensialisme. Heidegger ini adalah salah satu tokoh penting eksistensialisme, sebuah gerakan filsafat yang menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan makna kehidupan individu. Next. Yang ke selanjutnya ada kekurangan teori Martin Heidegger. Yang pertama itu bahasa yang sulit dipahamin. Nah, kadang itu tulisan Heidegger itu memiliki bahasa yang kompleks dan istilah-istilah tuh yang nggak ada sebelumnya di dunia ini. Jadi Heidegger ini menciptakan sebuah bahasa yang terkhusus seperti itu dan tidak memiliki makna yang apa ya? Memiliki makna yang tepat kayak gitu loh. Bisa berubah-ubah. Yang kedua, terlalu abstrak. Beberapa kritikus berpendapat kalau teori Heidegger ini terlalu abstrak, jadi sulit buat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu adalah tuduhan nihilisme. Heidegger ini pernah dituduh sebagai seorang nihilis, karena pandangannya itu seolah-olah menyangkal nilai-nilai tradisional, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya.
Yang keempat adalah keterlibatan dengan Nazi. Nah, salah satu kontroversi yang terbesar yang terkait dengan Heidegger itu adalah keterlibatan Heidegger ini dengan Partai Nazi pada pemerintahan Hitler. Nah, hal ini membuat banyak orang meragukan integritas dan intelektual pemikiran Heidegger itu. Seperti itu. Next. Selanjutnya. Oke, ini kita tampilkan contoh video pembelajaran dengan menganut konsep eh, eksistensialisme. Jadi teman-teman itu adalah sebuah video kegiatan pembelajaran P5 yaitu melakukan ini ya, memasak kayak gitu, baking. Nah, ini menganut pada paham eksistensialisme karena dalam kurikulum Merdeka ini metode pembelajaran yang dipakai mengacu pada pendekatan minat dan bakat. Nah, dengan metode ini para peserta didik itu jadi bisa memilih pembelajaran apa sih yang mereka mau sesuai dengan passion yang dimiliki masing-masing siswa. Nah, dengan demikian hal ini sejalan dengan prinsip aliran eksistensialisme yaitu kebebasan di mana semua peserta didik ini diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai minat dan bakat melalui pelajaran yang mereka pilih sendiri sesuai dengan isi video tersebut. Untuk videonya mungkin segitu saja ya, sama aja kok. Intinya sudah tersampaikan. Nah, kesimpulannya yang pertama, Martin Heidegger ini merupakan seorang filsuf yang berasal dari Jerman. Hingga kini karyanya sangat berpengaruh dalam dunia filsafat, kayak buku-buku tadi. Yang kedua, menurut Heidegger, Dasein ini merupakan entitas sejauh realita yang ada, manusia. Manusia ini adalah realitas, namun manusia ini juga berbeda-beda dengan entitas yang lain. Dan yang terakhir, Dasein adalah entitas, tetapi juga sebagai distintif dari entitas. Artinya, Dasein adalah objek sekaligus subjek. Dasein objektif adalah entitas, dan Dasein subjektif adalah entitas yang memiliki suatu karakteristik makna yang berbeda. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Materi kami cukup sekian. Mas Yusuf.
Silakan, silakan Mas Yusuf pertanyaannya. Buka kamera dan suaranya. Hmm. Oh, setelah menonaktifkan, saya tuliskan saja ya pertanyaannya. Baik, Mas Yusuf. Terima kasih. Kami membuka 3 pertanyaan. Sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya jawab dulu lebih dahulu pertanyaan dari Yulita Hidayatul Khairunisa. Pertanyaannya adalah di teori belajar Heidegger disebutkan bahwa pendekatan yang lebih holistik. Oh, tolong jelaskan secara rinci apa itu pendekatan holistik. Hmm, jadi pendekatan yang lebih holistik itu mengacu pada cara pandang untuk melihat sesuatu masalah itu atau situasi secara menyeluruh. Itu mempertimbangkan semua aspek, nggak cuma satu aja. Nah, dalam konteks pendidikan nih, misalnya, pendidikan holistik itu tidak terfokus pada aspek akademik, misalnya seperti nilai sama prestasi aja, tapi juga memperhatikan emosional, sosial, fisik, sampai dengan psikologi siswa. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Oh, Yusuf. Belum. Enggak jadi, Yusuf. Bocah, Yusuf. Ah, itu. Nah, bagaimana contoh bahasa yang rumit digunakan oleh Heidegger? Jadi Heidegger menggunakan istilah-istilah baru atau mengubah makna kata-kata umum sehingga pemikiran ini sulit diakses oleh orang awam. Semisal kita pakai konsep Dasein yang tidak memiliki terjemahan langsung yang sederhana dan sehari-hari. Jadi Martin Heidegger ini menggunakan eh, beberapa bahasanya sendiri, tapi memiliki maknanya sendiri seperti Dasein itu tadi. Jadi Dasein itu tidak memiliki terjemahan langsung yang sederhana dalam bahasa sehari-hari. Apakah sudah menjawab, Mas Yusuf? Sudah, Mas Said. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Eh, Menjawab pertanyaan Altaf ya. Jadi kan teori Heidegger ini dia tuh merupakan pembelajaran terkait dengan dunia ya kan, terkait dengan manusia dengan dunia, keberadaan manusia dengan dunia. Nah, untuk pengaplikasiannya di lingkungan pembelajaran di sekolah misalnya, itu nanti akan ada kalau misalnya di teori Heidegger itu disebutkan bahwa tidak takut pada kegagalan kayak gitu. Karena manusia itu kan berproses. Nah, sedangkan dalam pembelajaran itu, misalnya, misalnya dalam ujian akhir kayak gitu, kan siswa itu cenderung berusaha berupaya untuk tidak melakukan kegagalan. Nah, solusinya adalah menambahkan
konsep-konsep pembelajaran lain untuk melakukan penyesuaian sehingga konsep dari apa namanya? Konsep dari Heidegger ini masih bisa masuk dalam pembelajaran dan efisien gitu. Tidak terpotong setengah-setengah atau bisa tercukupi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, jawab. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tri. Kenapa bisa teori Heidegger dikritik terlalu abstrak sehingga tidak efisien untuk diterapkan? Nah, jadi teori Heidegger dikritik terlalu abstrak karena fokusnya itu pada pertanyaan mendasar tentang makna keberadaan atau being yang sudah saya katakan tadi, yang sulit dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasanya itu kompleks gitu, menggunakan istilah teknis seperti design, being towards date, sehingga membingungkan bagi banyak orang. Selain itu, Heidegger tidak memberikan solusi praktis atau panduan langsung, melainkan lebih pada refleksi filosofis yang mendalam, sehingga dianggap tidak efisien untuk kebutuhan praktis atau pemecahan masalah sehari-hari. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Sudah, Mas Sai. Terima kasih. Sama-sama. Apa? Sudah teman-teman, kami tutup presentasi kami pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.